Lagi-lagi alibi Harimau Malaya di luar Nurul. Katanya sengaja kalah, tapi kok malah kena mental. Timnas Malaysia sengaja kalah nih lawan Filipina untuk mengecoh dua lawan yang berat selanjutnya, yaitu Brunei dan Indonesia. Alasannya sering kali ku dengar. Hal ini diungkapkan oleh media di akun X OneFootball MY yang mengatakan sengaja Malaysia U23 kalah untuk mengelirukan pasukan seterusnya. Kekal tenang. Secara mengejutkan mereka kalah 2-0. Secara permainan sebenarnya Malaysia itu lebih dominan menyerang ketimbang Filipina. Namun The Askals, julukan tim dari Filipina, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Jadi mungkin nanti lawan timnas kita, dua striker Filipina ini cukup diwaspadai cuy. Tentu dengan kekalahan ini, Malaysia berada di peringkat ketiga nih. Ingat, yang lolos hanya juara grup. Kita harus tetap mewaspadai Filipina dan Malaysia. Kita akan bertemu mereka di tanggal 21, jadi tunggu aja, mudah-mudahan hasilnya baik untuk timnas kita. Kalah bukan karena lemah, tapi karena strategi. Begitulah narasi yang kini menggema dari negeri jiran. Setelah dipermalukan 2 gol tanpa balas oleh Filipina, timnas Malaysia U23 tak mau mengakui kekalahan dengan jujur. Mereka malah bilang, itu bagian dari taktik. Serius, kalau kalah bisa dijual sebagai strategi. Mestinya ranking FIFA Malaysia udah di atas Argentina dong. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam, tanggal 15 Juli 2025, awalnya diprediksi akan menjadi panggung bagi Harimau Muda untuk unjuk gigi. Tapi ternyata malah jadi ajang Filipina pamer efektivitas. 2 gol dicetak Otubisong. 1 di menit ke-9 dan 1 lagi di menit ke-40. Malaysia tampil dominan di atas kertas, tapi di papan skor 0 besar. Serangan bertubi-tubi tak membuahkan hasil. Justru Filipina yang tampil lebih klinis dan efisien. Nah, bagian paling menarik datang setelah laga. Bukan dari lapangan, tapi dari jagat media sosial. Sebuah akun X @OneFootballM dengan percaya diri menyebut bahwa kekalahan ini adalah bagian dari strategi Malaysia. Katanya, ini trik mengecoh lawan, agar Brunei dan Indonesia terlena. Hah? Jadi sekarang kalah bisa dijadikan kamuflase? Luar biasa. Mungkin Harimau Malaya sekarang lebih cocok disebut harimau ilusi, selalu mengaum, tapi isi raungannya cuma drama. Malu dong sama Filipina yang datang tanpa banyak gaya, tapi pulang bawa 3 poin nyata. Kekalahan 2-0 ini menempatkan Malaysia U23 dalam posisi sulit. Sekalipun mereka menang atas Brunei dan Indonesia di laga selanjutnya, peluang lolos ke semifinal tetap tak bisa dipastikan. Kenapa? Karena mereka kalah head-to-head dari Filipina. Dan di turnamen seketat ini, margin gol dan poin kecil bisa jadi penentu nasib besar. Jadi pertanyaannya, kalau emang strategi, kok justru membuat posisi sendiri makin terjepit? Itu namanya bukan strategi, bro. Itu mah seperti bunuh diri pelan-pelan sambil berharap musuh tersandung sendiri. Selama ini, Malaysia, baik netizen maupun analis mereka, kerap meledek dan meremehkan Indonesia. Bilangnya, Garuda cuma jago kandang. Bilangnya, Indonesia itu menang karena naturalisasi. Tapi sekarang, saat Indonesia pesta gol lawan Brunei dan Malaysia malah keok lawan Filipina, siapa yang pantas tertawa? Sialnya lagi, dalam 2 tahun terakhir mereka tak sekalipun menang dari Indonesia di level senior, dari SEA Games, Piala AFF, hingga laga persahabatan. Tapi masih juga tinggi hati, padahal sekarang mereka bahkan dibungkam oleh Filipina, tim yang dulu sering mereka ejek, tim ecek-ecek. Di kolom komentar, publik Malaysia pun terbagi 2. Ada yang masih membela, bilang ini langkah cerdas, tapi lebih banyak yang mencibir balik. Kalau emang niat ngelabui, kenapa nggak sekalian kalah lebih besar sekalian? Tulis satu netizen. Yang lain menulis, lebih baik kalah jujur daripada menang dengan alasan palsu. Media Malaysia sendiri pun tak bisa menutupi kekecewaan. Headline Harimau terluka di Jakarta muncul di berbagai portal. Tapi lucunya, ada juga yang masih coba membungkus kekalahan ini dengan label uji coba strategi baru. Jangan-jangan setelah ini mereka bilang gagal lolos semifinal itu juga bagian dari strategi jangka panjang, dan inilah yang bikin Malaysia makin panas dingin. Lawan berikutnya adalah Indonesia U23.
tim yang baru saja menghancurkan Brunei dengan skor 8-0. Indonesia di bawah asuhan Geraldo Vandenberg tampil beringas, cepat, dan penuh determinasi. Tak ada ruang untuk main-main. Jika Malaysia tetap main dengan strategi pura-pura kalah, mereka bisa babak belur sungguhan. Dan ketika itu terjadi, jangan salahkan siapa-siapa. Karena terlalu sibuk meremehkan, mereka lupa memperbaiki diri sendiri. Begini loh, sepak bola itu bukan tempat buat sandiwara strategi murahan. Kalau kalah, akui aja. Evaluasi, bangkit, dan bersaing dengan sportivitas. Jangan malah sibuk bikin alibi demi jaga gengsi. Karena alibi nggak akan bisa bikin timmu lolos semifinal. Yang bikin lolos ya permainan bagus dan mental juara. Dan kalau memang kalian takut kalah dari Indonesia, ya udah, bilang aja terus terang. Nggak usah ngeles pakai istilah strategi. Kami sih nggak masalah kalau kalian pakai alasan itu. Tapi ingat, Garuda nggak butuh muslihat. Garuda terbang tinggi dengan kerja keras dan taji yang nyata. Itulah update panas dari Piala AFF U23 2025. Malaysia mulai cari alasan, Indonesia malah siap kasih pelajaran. Gimana pendapat kalian sobat bola? Apakah strategi kalah ala Malaysia ini beneran jitu atau cuma pelarian dari kenyataan pahit? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update panas berikutnya. Sampai jumpa di laga yang lebih panas. Dan ingat, Garuda bukan buat diremehkan, Garuda itu buat ditakuti.